Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksel ya Nugraha NIM 2220263 dan ini saya akan melakukan presentasi tentang sejarah komputer dan lain-lain. Sejarah komputer seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik serupa teks, visual, ataupun audio serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer ada 5 generasi. Generasi pertama adalah tentang ini, dan ciri-ciri komputer generasi adalah menggunakan tabung hampara udara sebagai sirkuitnya, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas, serta memakai daya listrik yang besar, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau mesin language. Ini buat generasi 2. Ciri-ciri komputer kalau generasi 2 itu sudah menggunakan transistor. Untuk sirkuitnya, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Lebih kecil, cepat, dan dapat diandalkan dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Ini buat generasi ketiga. Generasi keempat, kelima, sistem komputer pengertian. Suatu jaringan elektronik terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Komponen sistem komputer itu seperti secara umum komponen pada sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, brainware. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Komponen komputer adalah sebuah piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard berfungsi sebagai penghubungan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor berfungsi untuk melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. RAM berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. VGA card atau Video Graphic Accelerator merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Hard disk drive berfungsi sebagai penyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi, dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Fungsi komputer dalam bisnis itu contohnya sebagai kayak gini. Fungsi komputer dalam bidang pendidikan sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. 2. Untuk media pembelajaran, dunia pendidikan dapat semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan infocus. Berbeda jika Anda melakukan hal tersebut secara manual, yang tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh banyak orang. 3. Komputer sebagai tempat penyimpanan data dapat dengan mudah menyimpan berbagai macam data dalam jumlah banyak namun dengan tempat yang lebih kecil. Fungsi komputer dalam pemerintah kan kadang kayak gini. Teknologi teknik masa depan, baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging, pengisian daya tanpa kabel. Saat ini hampir seluruh gadget premium baru dibekali dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bila baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat serta tetap stabil saat digunakan. Tidak hanya itu, baterai sodium pun bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah karena proses pembuatannya lebih sederhana. Contohnya Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, dan LG J4. VR. Dan itulah. Terima kasih, sekian dan terima kasih.